Oke. Awalnya diabetes, betul? Dari diabetes badan lemes. Begitu badan lemes dibiarno, mata kabur bingung, betul nggak? Terus habis gitu begitu mata kabur kemana? Sampean kemana? Berobat kemana? Dokter. Hah? Dokter ke rumah sakit. Terus dikasih apa? Obat tetes. Obat tetes. Tambah baik apa tambah kabur? Belum ada Merem. perubahan. Belum ada perubahan. Gak ono perubahan. Terus mau di Cenderung membaik atau memburuk atau tambah parah? Tambah parah. Tambah parah. Berarti bukan bulan ada sakit iki sing jawab sampean. Berarti kan tambah parah. Betul kan? Itu yang dialami oleh jutaan orang di Indonesia ini. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga sama. Terus bilang salahnya diabetesnya. Tidak Bapak Ibu. Yang salah tadi dikasih obat tetesnya. Sebelum dikasih obat tetes kan nggak tambah parah. Betul? Itu loh Bapak Ibu. Makanya kebanyakan orang itu dari mata kabur dikasih tetes terus, terutama tetes yang mengandung steroid yang pernah dibahas sama ahlinya, yang katanya ya spesialisnya sudah dibahas itu. Bukan 1-2 orang yang bahas, sudah banyak, bahwa obat tetes kimia yang mengandung steroid dan mengandung antibiotik yang menyebabkan katarak dan glaukoma. Makanya katarak itu bukan cuma untuk orang tua aja sekarang, anak kecil pun bisa katarak. Dari mana? Dari pemakaian obat tetes kimia yang harganya cuma puluhan ribu rupiah. Logika, mikir ya. Kita mikirnya gini. Kamu sekali periksa habis berapa? BPJS. BPJS. Iurannya bayar nggak? Bayar. Bayar. Sing bayar aja lah, sing bayar nggak pakai BPJS. Ada yang sekali periksa berapa, boleh angkat tangan? Sekali periksa bayar berapa? Bayar berapa? saya di hampir 3 juta, Dok. Serius? Sekali periksa hampir 3 juta? Diapain aja lu? Diperiksa semua. Bukan, konsultasi aja. 500-an. 500. Oke. 800 ada lagi? Ada lagi? Berapa? 400? 300? Kita bicara logika aja ya. Kita nggak mau ngomong apa-apa ya. Kita bicara logika ya. Kalau sekali periksa aja sudah 400, 500, 300, 800. Kalau obatnya cuman harga puluhan ribu, masuk akal enggak? Lebih baik beli obat langsung doang, ngapain pakai periksa, betul nggak? Tanya Google aja. Tanya Mbak Google, obat untuk mata ini gitu kan? Betul nggak? Betul kan? Kan kamu kan nggak diobatin, cuman diperiksa. Sekali kontrol segitu, lah obatnya lebih murah, ngapain gitu loh. Kita dikasih Tuhan akal pikiran untuk itu, betul, masuk akal nggak? Makanya hasilnya membaik atau menurun? Menurun. Apalagi kayak ini, pandangannya udah kosong ini. Kalau saya ngelihat itu, ngelihatnya sayanya di sini, dia ngelihatnya ke sana. Paham ya? Jadi saya itu mau buka pikiran Bapak Ibu, dikasih akal sama Tuhan untuk mikir. Pengobatan Master Lim ini yang dibilang orang nggak masuk akal, buktikan dulu, baru bisa ngomong. Kalau sampai Bapak Ibu istilahnya pulang dari tempat ini nggak ngerasain apa-apa, ngomong ke saya mau buktikan bener nggak ada perubahan, saya ganti ongkosmu 100 kali lipat. Kalau yang tadi yang depan tuh sekali berangkat 2,5 juta, PP 5 juta, kalau 100 kali lipat berapa? 500 juta. Enak kan? Sudah diobatin nggak boleh bayar, diganti ongkosnya. Tapi kalau bujui buta permanen, wis kapokmu wis. Iya. Iya. Enggak cuman buta, lumpuh. Tarik napas tok, megah-megah pun. Ya. Jadi penyakit jangan dibikin main-main. Saya ngobatin orang nggak boleh bayar, tapi saya boleh pastikan saya ngobatin Bapak Ibu seperti saudara saya, seperti kakak saya yang sudah meninggal, seperti orang tua saya, seperti saudara-saudara saya.
Saya perlakukan Bapak Ibu sebagaimana layaknya manusia. Jadi kalau ada yang mau ngadain pengobatan seperti ini, saya tanya dulu tempatnya layak enggak. Ya, contoh kemarin di hotel Palm Garden, parkirannya cukup enggak? Yang datang ribuan, bener ribuan, seribu orang lebih, 10 kali lipatnya dari sini. AC-nya nggak ngatasi hari pertama, hari kedua saya nggak mau kecolongan lagi, AC nyalain dulu sebelum pasien masuk. Mau kamu yang undang kok, gitu. Saya nggak pingin pasien itu kepanasan. Ya. Nah ini diundang lagi di Trenggalek, di hotel utama. Saya tanya tempatnya layak nggak? Layak. Videoin dulu, video. Oke. Nah, terus di mana? Di lapangan basket, sing genai. Lapangan basket kok panas. Saya pasang AC Pak, boleh. Pasang AC yang berdiri itu, ya kan? Nah, baru kita umumkan. Jadi kita perlakukan pasien ini walaupun diobatin gratis, tapi kita perlakukan manusia selayaknya manusia diperlakukan. Walaupun pasiennya bersedia panas-panasan, tapi saya tidak mau. Kenapa? Orang sakit terus panas pengap tambah kasihan ya. Jadi makanya kalau yang undang saya tempatnya nggak harus di mall sih, nggak harus. Setidaknya tempat itu layak, ya, biar diobatin itu mereka itu ya pokoknya diperlakukan sebagai manusia lah, ya. Jadi yang undang Mas Lim itu untuk kepentingan orang banyak. Jadi bukan cuma untuk keluarganya saja. Sekalian undang yang banyak. Saya sebarin di TikTok. Jadi yang datang kan nggak tahu siapa aja. Betul nggak? Bapak Ibu kan diundang ini kan ibaratnya cuma tahu dari TikTok aja kan. Nggak ada yang diundang secara khusus, nggak ada kan. Tahu dari TikTok langsung datang gitu ya. Oke. Kita mulai lagi.